terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Linda Wirawan, dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, jasa penata rias atau make up artist memiliki peran penting dalam momen-momen penting Anda. Dalam menentukan tema make up seseorang klien, tentu akan berkoordinasi dengan penata riasnya. Lantas, seperti apa tren make up saat ini dan bagaimana suka duka menjalankan usaha jasa penata rias atau make up artist? Hal ini kita bahas bersama dengan salah satu make up artist di Kota Makassar. Sesapa terlebih dahulu Mbak Bena Manggala selaku penata rias dan make up artist. Selamat pagi, Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih Mbak Bena, kita akan perlihatkan dulu kepada pemirsa karya-karya dari Mbak Bena. Nah, itulah tadi beberapa karya hasil yang luar biasa dari tangan Bena Manggala. Mbak Bena, tadi kita sudah lihat beberapa karyanya. Bisa dijelasin sedikit nggak? Sejak kapan sih mulai berkarir terjun di dunia makeup artist, Bena? Nah, kalau saya itu mulai jadi MUA itu dari tahun 2017. 2017. Tepatnya bulan April 2017. Nah, awalnya itu mulai emang sebelumnya itu kayak suka make up dulu, hobi-hobi make up emang. Terus kayak waktu itu kan emang tahun 2017 belum MUA tuh belum seramai sekarang ya, Kak. Jadi waktu itu belajarnya via YouTube. Dari YouTube, dari YouTube lihat tutorial, terus latihan-latihan ke muka sendiri. Terus kalau misalnya ini pakai model, terus modelnya waktu itu pakai sepupu, ibu, adik, itu siapa aja, yang penting kayak tersalur kayak mau make up nih. Tapi kalau di muka sendiri kan udah bosan make up di diri sendiri. Jadi kayak harus pakai orang lain. Jadi kan kalau misalnya di orang lain kayak tekstur wajahnya, kulitnya, alisnya, bentuk matanya kan berbeda. Jadi kayak selalu latihan terus, iya kayak gitu, Kak. Oke, jadi awalnya berawal dari kecintaannya hobi makeup di diri sendiri, betul. tapi ternyata diseriusin gitu ya, mulai belajar dari YouTube, kemudian mengaplikasikannya ke orang-orang terdekat. Jadi kemudian bagaimana akhirnya sehingga karir Bena bisa sesukses sekarang ini? Ini gimana ceritanya? Jadi waktu itu pertama ada yang booking kan, teman ada yang ngechat bilang, Kak, saya ada acara nih tanggal segini, boleh ndak di make upin berdua sama ibunya? Bilang boleh, dibayar berapapun nggak apa-apa, yang penting make up nih, make upin orang pertama kali kan. Terus itu aku make upin lah. Terus alhamdulillah suka, terus aku mulai posting. Jadi waktu itu emang harus rajin di posting juga kan, Kak, supaya orang lain tahu kalau oh ini Bena Manggala ini nih make up sekarang. Jadi MUA, jadi kayak gitu pelan-pelan diposting terus. Kalau misalnya emang lagi kosong nggak ada make up, kayak panggil model di make upin lagi, terus diposting lagi. Emang harus selalu kayak diposting beriklan supaya kayak orang lain tahu kalau oh ada MUA Makassar namanya Bena Manggala, kayak gitu. Jadi betapa pentingnya promosi di sosmed untuk kemudian membangun karir Bena Manggala sebagai MUA bisa semakin meningkat seperti itu. Nah, di tahun 2024, karena tadi Bena mengatakan bahwa dari tahun 2017 sudah mulai berkarir. 2017 sampai 2024 bukan waktu yang singkat, dan tentunya tren make up terus berubah, terus mengikuti perkembangan zaman. Kalau di tahun 2024, apa tren make upnya, Bena? Nah, kalau 2024 ini aku lihatnya makeupnya lebih ke klasik, balik lagi ke klasik. Jadi kayak alisnya nggak terlalu banyak. Dulu kan sempat ada tren alisnya sempat dilem gitu. Sekarang itu kayak balik ke makeup yang klasik. Jadi alisnya nggak perlu terlalu dilem. Terus eyeshadownya mungkin main-main warna natural, warna-warna coklat. Terus blush onnya warna-warna yang lebih natural. Jadi emang 2024 ini kulihat makeupnya lebih ke balik lagi ke tren makeup klasik. Kalau bisa dibandingkan nih Mbak, di antara 2024 dengan 2017, seberapa jauh perubahan yang terjadi di tren makeup? Betul-betul aku lihat hasil makeupku di 2017 dan 2024 ini jauh-jauh banget sih, Kak. Emang karena
itu makeup itu emang sangat-sangat terlihat banget berubahnya, karena kan dari 2017 kayak tekniknya sangat-sangat jauh berbeda ya Kak. Awalnya mungkin cuman pakai produk ini, terus di 2024 ini kayak banyak produk-produk yang baru lagi yang dipakai, teknik-teknik baru lagi yang dipakai kayak gitu. Oke, nah kemudian teknik-teknik baru, bisa nggak dikasih contoh teknik baru yang digunakan di 2024 yang tidak digunakan di tahun 2017? Nah, waktu 2017 itu tidak pakai teknik, ada dibilangnya namanya teknik jahit bulu mata. Jadi teknik jahit bulu mata itu kayak bulu mata asli ditempelkan, dilem ke bulu mata palsu. Kalau sekarang itu pakai teknik itu Kak. Jadi bulu matanya yang awalnya mungkin bulu mata aslinya turun, terus dilem, dijahit, jadi kayak nyatu. Jadi betul-betul dia langsung naik kayak gitu Kak. Jadi itu adalah salah satu tren yang tidak ada di tahun 2017. Betul. Itu apakah memang requestan dari klien pengen mengikuti tren seperti ini, atau memang Mbak Bena ini terapin ke semua klien? Nggak terapin ke semua klien sih Kak. Jadi kayak kita lihat dulu bentuk mata kliennya atau bentuk bulu matanya. Kalau memang bulu matanya dia yang turun, jenisnya turun, itu harus dijahit. Soalnya kalau pakai bulu mata pasti akan terlihat berbeda. Kayak bulu mata palsu kan dia kayak naik ya Kak. Terus kalau bulu mata aslinya turun pasti akan kelihatan kayak kayak nggak rapi. Jadi kalau misalnya seperti itu harus dijahit. Tapi kalau misalnya kliennya bulu matanya lentik, nggak perlu dijahit. Oke, nah kalau masih berbicara mengenai bentuk mata tadi, bahwa tidak semuanya mesti dijahit gitu ya, ada nggak perbedaan signifikan makeup yang diterapin untuk monolid dan double eyelid? Kalau monolid sama double eyelid ya pasti harus pakai ini sih, teknik pakai Scott mata. Emang harus ada berbeda tekniknya antara monolid sama yang double eyelid. Iya Pak. Jadi memang ada perubahan yang signifikan. Betul. Itu mempengaruhi tidak dengan penggunaan warna eyeshadow yang dipilih? Nah, kalau warna eyeshadow emang sangat mempengaruhi sih Kak. Soalnya kan kalau takutnya kalau pakai warna yang muda nggak kelihatan. Jadi emang harus sedikit warna yang lebih gelap yang dipakainya, betul. Oke, nah kita beralih, kalau tadi itu bentuk-bentuk mata, nah sekarang ke bentuk wajah. Karena tadi Mbak Bena sendiri katakan bahwa bosan kalau makeup di diri sendiri, pengen lihat bentuk-bentuk wajah, tekstur wajah yang berbeda, makanya menerapkan makeup di sepupu, di awal-awal tadi itu dan di mama seperti itu. Lantas kemudian tekstur wajah dan juga bentuk wajah yang berbeda, ini mesti dipelajari seperti apa sehingga kemudian bisa diterapin makeup yang cocok, Mbak Bena? Emang harus dipelajari Kak. Jadi kayak bentuk misalnya bentuk wajahnya yang mohon maaf yang tembem ya kan. Jadi nggak bisa dipakein teknik wajah kalau untuk makeup orang tirus. Soalnya kalau misalnya dia bentuk wajahnya cabi, blush onnya nggak boleh terlalu ke depan. Jadi emang harus tidak boleh terlalu kayak membentuk apple cheek kayak gitulah kan namanya. Apple cheek. Sedangkan kalau untuk orang tirus? Yang tirus itu emang harus sedikit dibanyakin blush onnya supaya kelihatan pipinya lebih berisi. Ada nggak request tertentu, misalnya makeupnya kemudian cabi tapi nggak mau kelihatan tirus, atau justru tirus memang pengen kelihatan tirus aja gitu? Bagaimana menghadapi jenis-jenis Jadi kalau makeup itu emang banyak sih yang request bilang, Kak jangan kelihatan gendut ya, Kak jangan kelihatan cabi ya, bilang aduh gimana ya. Jadi emang harus ada tipsnya, jadi kayak triknya gitu. Kalau misalnya dia cabi, biasa kita pakai teknik contouring. Kalau misalnya untuk yang cabi harus pakai teknik contouring, jadi supaya kelihatan efeknya lebih slim, lebih nggak terlalu kelihatan cabi seperti sebelumnya, sebelum make up. Oke, jadi ternyata banyak sekali rahasia-rahasia di balik kesuksesan dari Bena Manggala selaku makeup artist, karena memang banyak sekali teknik-teknik yang berbeda yang diterapkan untuk jenis-jenis klien yang berbeda pula. Kita akan jeda sejenak, Mbak Bena, namun kita jeda sejenak, saudara tetap bersama kami di Sapa Sosial. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kembali informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Bena Manggala, makeup artist dari Kota Makassar. Nah Mbak Bena, sebelum kita lanjutin obrolan kita tadi banyak sekali mengenai teknik-teknik makeup yang sebenarnya orang awam pastinya nggak tahu ya kalau bukan makeup artist profesional. Namun kita lihat dulu karya dari Mbak Bena yang satu ini. Nah Mbak Bena, tadi kita lihat itu makeup artis dari Mbak Bena itu memake up seorang Nina Zatulini. Ini bisa diceritain gimana sih, dan juga teknik makeup apa yang dipakai ke Nina Zatulini ini? Jadi waktu itu emang nggak tahu kalau yang booking makeup ini kan Nina Zatulini. Soalnya kan emang aku kalau misalnya ada yang booking, ngechat kan langsung aku kirimin formatnya. Nah terus abis kirim formatnya emang kalau sudah orangnya fix booking, aku kirimin down payment kan, DP kan, buat DP. Nah kakaknya udah DP, terus aku nggak tahu ternyata Nina Zatulini pas sampai di lokasi, pas lagi kayak prepare alat makeup, lagi set up alat makeup, terus pas tahu orangnya, ih kayaknya aku tahu nih orangnya, kayaknya artis kayaknya deh. Oh ternyata Nina Zatulini. Jadi waktu itu make upin kan Nina Zatulini buat acara pentas seni anaknya. Jadi waktu itu kayak sebelum make up itu pasti selalu ditanya, Kak ada requestnya nggak? Jadi kayak sebelum make up kita tanyain kliennya dulu requestnya mau seperti apa. Nah waktu itu kakaknya request yang make up natural aja. Jadi emang bisa dilihat di video itu make upnya emang lebih natural, lebih soft. Jadi sesuai dengan acara yang mau didatangin kan. Jadi eyeshadownya lebih ke pink-pink, terus main-main glitter, highlighter, jadi kayak lebih kelihatan glowing, sehat, ya kayak gitu kayak. Nah tadi dikatakan sama Bena bahwa kalau misalnya mau make-up seseorang atau klien itu ditanya dulu requestnya. Iya betul. Kalau misalnya kliennya jawab terserah Bena aja deh gimana enaknya, itu justru lebih pusing kah mikirannya atau justru gimana, seperti apa Mbak Bena? Nah kalau misalnya ada klien yang minta kalau misalnya aku tanya nih, Kak requestnya mau gimana looknya, terserah Kak Bena aja. Jadi waktu itu kalau kayak gitu malah aku lebih senang sih, soalnya kan kliennya udah percaya, udah tahu signature makeup aku kayak gimana, ciri khas makeup aku kayak gimana. Jadi kayak aku buat looknya seperti emang signature makeup aku, lebih kayak alis klasik, warna main-main eyeshadownya coklat, lipstiknya mungkin satu warna. Jadi dulu kan sempat kayak tren makeupnya tuh kayak lipstiknya kayak ombre, terus kalau sekarang lebih ke warna lipstiknya tuh kayak satu warna, terus kita pakein lip gloss, jadi look makeupnya kelihatan lebih segar. Oke, kayak gitu, Kak. kelihatan lebih segar dan shiny seperti Betul, itu ya. Oke. betul. Kalau tadi kita sudah lihat video dari Nina Zatulini, selanjutnya kita akan lihat video yang satu ini. Nah itu tadi saudara video dari Mbak Bena. Nah bisa dijelasin nggak kalau misalnya kemudian makeup yang diterapkan untuk kulit sawo matang seperti yang di video tadi itu seperti apa tekniknya Mbak? Jadi kalau tekniknya kita dapat kulit yang sawo matang emang harus sesuaikan dengan warna kulitnya. Jadi kalau kita sebagai mua di dalam koper makeup itu harus ada beberapa warna foundation. Jadi ada warna putih, warna coklat, warna paling gelap sama warna natural. Jadi emang harus ada beberapa warna supaya kan kita nggak tahu nih pas di lokasi kita dapat kulit kliennya warnanya seperti apa. Jadi kalau dapat yang warna gelap, warna tan skin atau warna sawo matang, kita di mixing antara warna terang sama warna yang coklat atau warna gelap. Jadi di mixing supaya warnanya bisa semirip mungkin atau setidaknya satu tingkat di atas warna kulitnya kayak gitu. Kalau Kak. satu tingkat di atas kulitnya itu penting dalam rangka apa Mbak?
Jadi kalau makeup itu pasti kayak lama-kelamaan dia akan oksidasi, kayak menggelap. Jadi sebaiknya tipsnya harus pemakaian foundation itu harus 1 tingkat atau 2 tingkat di atas warna kulit. Kalau misalnya kakaknya tidak berhijab, sebaiknya mungkin 2 tingkat di atas warna kulit. Tapi kalau misalnya kakaknya berhijab, 1 tingkat di atas warna kulitnya. Oke, Gitu. jadi itu tentunya sangat penting ya. Ternyata Iya, Kak. ini ilmu baru lagi yang kita dapat bahwa ternyata oksidasi itu ini bisa sangat berpengaruh terhadap warna kulitnya. Betul. Seperti itu. Kalau misalnya tadi kan kita bilang teknik untuk kulit yang sama matang. Kalau teknik make up untuk orang yang kulitnya kuning langsat itu seperti apa, Mbak? Kalau begitu sama sih, semuanya sama warnanya, cuman dari kita aja bagaimana pintar-pintarnya kita pakai feeling buat kayak nge-mixing foundation. Jadi emang begitu sih Kak, emang harus ada warna paling terang, warna paling gelap. Jadi untuk kalau kita dapat klien yang warna kulitnya misalnya paling terang, kita mixing yang paling terang. Kalau misalnya dapat kulitnya paling gelap, kita mixing yang warna senada dengan warna kulitnya, kayak gitu Kak. Oke, dan saudara, kita masih akan melihat satu lagi karya dari Bena Manggala. Ini perbandingan antara makeup yang dulu dan juga makeup yang sekarang. Ini dia. Nah, ini kita bisa lihat nih di layar kaca tertulisnya One Day or Day One. Ini bisa dijelasin gimana sih ceritanya, Bena? Jadi itu makeup aku waktu tahun 2017. Perbedaannya sama makeup aku di 2024. Jadi kalau misalnya mau dilihat sangat-sangat berbeda banget, kayak dari looknya. Emang waktu 2017 mungkin kelihatannya lebih kayak hasilnya mungkin lebih bukan kotor ya, kayak nggak smooth, kayak nggak rapi, karena mungkin tekniknya mungkin masih terlalu kasar. Iya, jadi kalau yang sekarang terlihatnya lebih halus, lebih smooth, jadi kayak gitu sih Kak. Bagaimana kemudian langkah-langkah yang Bena ambil untuk kemudian bisa menghadirkan sekarang ini? Tadi dikatakan makeupnya jauh lebih halus, jauh lebih smooth. Apa langkah-langkah yang Bena ambil sehingga tekniknya bisa sampai seperti ini? Jadi langkah-langkahnya itu emang harus rajin-rajin latihan Kak. Latihan itu penting banget sih Kak, rajin-rajin latihan, karena emang kalau misalnya kita nggak latih tangannya, bagaimana caranya kita supaya bisa lebih baik lagi dari hari kemarin. Jadi kayak misalnya tipsnya itu emang kalau mau jadi makeup artist atau misalnya kita mau pintar makeup, emang harus rajin-rajin dilatih tangannya supaya lebih luas, supaya lebih bisa, misalnya sebelumnya nggak tahu bikin alis, terus kan dilatih terus, hasilnya bisa bikin alisnya lebih rapil, ya gitu Kak. Jadi memang latihan, tidak pernah berhenti latihan itu Betul, menjadi betul. salah satu kunci untuk bisa menguasai teknik-teknik terkini dari dunia makeup artist. Iya. Dan kabarnya Mbak Bena ini juga sudah membuka private class untuk teman-teman atau pemirsa yang ingin belajar bagaimana caranya menjadi makeup artist. Namun kita jeda sejenak, saudara tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Terima
kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Bena Manggala, makeup artist dari Kota Makassar. Mbak Bena, mungkin bisa dijelasin buat para pemirsa yang menyaksikan, Mbak Bena ini jasa makeupnya ini untuk event apa saja Mbak Bena? Jadi kalau di saya itu ada paket reguler, paket special event, ada paket pre-wedding dan wedding. Jadi kalau misalnya paket reguler itu termasuk kayak party, bridesmaid, wisuda, kayak gitu. Kalau misalnya special event itu misalnya kayak kakaknya mau lamaran, siraman, pengajian, seperti itu. Kayak mom, sister, and bride, dia masuk paket special event. Kalau pre-wedding ya untuk pre-wedding, terus kalau wedding ada mapaci, ada resepsi akad, kayak gitu Kak. Nah ini mungkin bisa jadi pertanyaan banyak pemirsa di luar sana, ini apa yang membedakan? Apakah teknik yang berbeda untuk di setiap event atau seperti apa? Karena pasti harganya berbeda kan? Iya, Mbak? betul. Jadi emang harganya berbeda dan tekniknya berbeda. Yang paling penting itu produk yang digunakan berbeda sih Kak. Kalau misalnya party bridesmaid itu mungkin pakainya yang drugstore, lokal to drugstore. Kalau misalnya yang special event, kita pakai drugstore to high end produknya. Jadi emang yang dibedakan itu produk-produk yang digunakan. Iya Kak. Oke, nah selama kemudian Bena ini menjadi seorang makeup artist, ini bagaimana antusiasme dari para masyarakat di luar sana? Kira-kira dalam seminggu bisa menghadapi berapa klien, Bena? Alhamdulillah beberapa orang udah pada ada yang tahu ya, kayak oh ini Bena Manggala makeup artist nih, jadi kayak gitu. Terus kalau untuk minggunya itu seminggu bisa dapat berapa klien, aku juga nggak tahu berapa sih, cuman biasa sekali satu lokasi itu aku cuman bisa terima 3 atau 4 klien. Soalnya kan aku yang makeup pribadi sendiri, nggak ada paket bantuan asisten. Jadi emang satu kali lokasi makeup itu cuman bisa terima 3 atau 4 orang. Oke, 3 sampai 4 orang seperti itu karena tentunya terbatas waktu juga. Iya, dan kalau aku pribadi kalau makeup itu nggak bisa dikasih buru-buru nih, misalnya Kak 5 menit lagi mau, nggak bisa. Soalnya kan emang kalau makeup itu harus kayak fokus kan, apalagi mungkin di bagian mata, bagian alis kan emang harus betul-betul fokus kayak. Kira-kira durasinya untuk melakukan makeup kepada satu orang itu berapa lama Mbak? Kalau paling lama itu hitungannya 60 menit. Atau paling lama 1 jam 30 menit. Itu sudah termasuk dengan hijab do atau seperti apa? Karena tadi selain di sosmednya juga Bena ini juga bisa melakukan hijab do ya? Iya, jadi kalau makeup sama aku itu bisa dengan include hijab do, tapi kalau hairstylistnya kita hire sendiri, betul. Oke, jadi memang tadi dikatakan bahwa bisa sampai 1 jam 30 menit ya, iya, untuk betul. bersama dengan hijab do-nya seperti itu. Nah, dengar-dengar tadi sebelum jeda tadi saya sudah spill sedikit nih ke pemirsa bahwa Bena ini juga membuka kelas privat ya untuk orang-orang yang ingin belajar bagaimana makeup profesional itu. Ini bisa dijelasin sedikit latar belakang buka kelasnya? Jadi awalnya ada yang tanya-tanya bilang, Kak, open class private makeup enggak? Iya boleh. Aku pribadi emang suka sharing-sharing makeup. Jadi kalau biasa aku tuh kalau main makeup biasa sambil live di Instagram juga. Jadi kayak suka kalau kita sama-sama sharing sama teman-teman yang lain. Jadi kayak emang suka berbagi. Jadi kalau ada yang mau private boleh. Jadi kalau di sama aku tuh ada private, ada basic. Sama profesional, dan ada juga untuk self makeup. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau belajar makeup untuk diri sendiri atau makeup basic atau makeup profesional bisa. Nah, tadi kan ada beberapa kelas, ada basic, ada self makeup, ada profesional. Ini materinya berbeda atau seperti apa? Bisa dijelasin nggak, Pak? Jadi materinya berbeda. Kalau self makeup itu kayak diajarin bagaimana buat makeup untuk ke diri sendiri. Yang penting itu tekniknya ditahu ya Kak. Soalnya kalau beberapa orang ada yang kayak, Kak, aku mau makeup tapi produknya masih ini aja, tapi takutnya nanti nggak cocok atau gimana. Jadi kalau misalnya ada yang mau belajar sama aku tuh, aku nggak perlu beli produk dulu, harus belajar dulu. Soalnya yang penting ditahu tekniknya seperti apa. Kalau misalnya kita udah tahu tekniknya nih, jadi kita nggak perlu kayak pusing lagi gimana cara makeup yang benar, kan udah ditahu tekniknya. Jadi kayak produk itu dia tuh kayak produk itu kayak nomor 2. Yang pertama itu yang penting harus tekniknya dulu yang dia tahu. Jadi yang pertama itu ada self makeup untuk makeup diri sendiri. Yang penting makeup buat ke kondangan atau makeup buat setidaknya kayak makeup untuk nge-mall lah gitu. Terus yang kedua makeup basic. Kalau biasa di makeup basic itu diajarinnya makeup ke party atau makeup ke kondangan kayak gitu. Terus kalau yang profesional mungkin lebih ke makeup wedding. Jadi kita belajarnya makeup wedding di situ. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan dan juga pastinya para pemirsa penasaran ya pasti, berapa kemudian tarif ataupun harga kalau misalnya kita ingin makeup di Bena, dan atau jika pemirsa ingin
ikut private class dari Bena? Silahkan. Jadi buat teman-teman yang mau atau tertarik buat di make upin sama aku, boleh langsung hubungin ke Instagram aja @benamanggala atau nanti di nomor WhatsApp di 02821 9684 9221. Oke, jadi memang kalau misalnya pengen tertarik untuk di make upin sama Bena Manggala bisa langsung ke sosial media ataupun nomor WhatsApp yang tadi sudah disebutkan. Dan juga ini juga berlaku untuk hal yang sama buat Anda yang juga ingin mengikuti private class dari Bena Manggala. Terima kasih sekali lagi Bena. Sama-sama, Kak. Luar biasa sekali ilmunya yang di-sharing buat para pemirsa hari ini. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.